tahun 2017. Saya cari yang tahun 2000. Saya cari di tahun 2023, 2024 nggak nemu. Jadi saya punya catatan dari Google itu di tahun 2017. Jadi kalau kita lihat di sini, Starbucks tahun 2017, mereka itu punya 13.000 gerai outlet. Di tahun yang sama, mereka tuh tutup 163 gerai, alias 1,3%-nya dari total gerai yang ada. Tapi di tahun yang sama juga mereka buka 863 gerai, alias 6,8% dari total outlet yang ada. Dan Starbucks menawarkan bagi hasil 2,5% dari laba itu untuk dividen para investornya dia. Nah, kalau kita lihat ya perbedaannya di sini, Starbucks itu selain dia punya waralaba, tapi dia juga menawarkan orang-orang itu untuk investasi di perusahaannya dia. Nah, kalau kita investasi di perusahaannya mereka, di perusahaan eh, operator company, saya bilang operating company ya, bukan di outletnya, maka kalau untung ada untung bareng, kalau rugi maka rugi ditanggung bersama. Apalagi kalau misalnya kita investasi di perusahaan-perusahaan yang bisnisnya core bisnisnya sudah cukup kuat kayak Starbucks gini ya. Ketika tutup 163 gerai nggak masalah karena kita bukan investasi di gerainya. Kalau dia tutup 163 gerai nggak masalah, dia masih punya 12 ribuan kok. Dan alhamdulillah dia bisa buka di tahun yang sama 863 gerai. Berarti bisnis ini masih bisnis yang sehat. Jadi untung rugi tidak ada masalah, cuman eh, resiko kerugian 100% itu bisa kita hindari. Nah, eh, saya sendiri juga pernah ditawari eh, bisnis waralaba gitu ya. Pengalaman saya berapa tahun yang lalu. Jadi ada seorang kawan, dia waktu itu punya bisnis kuliner juga gitu ya. Dia punya 6 cabang, waktu dia sudah punya 6 cabang. Dia mau buka cabang ke-7. Suatu malam dia datang kepada saya ke rumah gitu ya. Terus dia menawarkan untuk berinvestasi membuka satu outlet baru, outlet ke-7. Cuman dia bilang, "Ini Mas, eh, Mas Iqbal investasi 750 juta." Waktu itu kalau nggak salah antara 700 750 lah satu outlet. Investasi 750 juta, uang itu akan saya buka untuk buka outlet ke-7. Tapi Mas Iqbal saya kasih outlet yang ke-6 yang sudah jalan dan rame. Memang outletnya sih rame ya, outlet ke-6 itu paling rame daripada 5 outlet yang lainnya. Cuma saya bilang ke teman ini tadi, Mas gini aja deh, daripada saya investasi di satu outlet di angka 750 juta, mending gimana kalau misalnya saya carikan 4 miliar. Ya, saya carikan 4 miliar, tapi saya investasi di perusahaan Anda. Nah, saya tawarkan kayak gitu. Nah, orang ini ah, mikir-mikir lagi dia. Kenapa Mas harus taruh di perusahaan saya? Loh ya nggak apa-apa Mas. Kalau saya cuma taruh di satu outlet, saya bilang, kalau misalnya outletnya iya, kalau outletnya untung terus, kalau rugi gimana? Mending saya investasi di perusahaan Anda aja gitu loh. Dinilai aja nilai perusahaan Anda berapa, terus 4 miliar itu dapat saham berapa. Nah, singkat cerita, dia pulang, nggak jadilah, nggak jadi. Dia memutuskan untuk nggak bisa lah kalau misalnya dia mau lepas kepemilikannya sebagian itu pada saya itu nggak bisa. Ya, eh, memang secara umum banyak pebisnis itu yang masih terikat secara emosional ya sama bisnis mereka ya. Mereka merasa bahwa bisnis tersebut itu adalah milik mereka sendiri. Padahal kalau kita lihat secara entitas hukum dan entitas bisnis, harusnya bisnis ini dia punya entitas. Ketika dia menjadikan sebuah badan hukum, badan usaha, dia sudah punya nyawa sendiri harusnya. Jadi bukan eh, milik kita 100%, dia punya hak untuk hidup. Nah, tapi kebanyakan orang, terutama orang Indonesia ya, masih terikat kuat secara emosional sama bisnis mereka. Mereka masih merasa bahwa ini bisnis saya mulai dari nol sampai besar, sudah gede gini, kenapa saya harus lepas kepemilikannya kepada orang lain? Nah, padahal kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan tadi ada McDonald, ada Starbucks dan ada lain-lain perusahaan itu mereka ini ya apa namanya eh, siap untuk berbagi kepemilikan bisnisnya mereka. Ya ini kelemahannya kebanyakan orang yang apa namanya terutama orang Indonesia ya. Saya juga pernah eh, ditawarin suatu waralaba juga ya kuliner juga di Kota Malang. Eh, Waktu itu dia punya 4 cabang, punya 4 outlet gitu ya, 4 outlet. Yang satu punya dia sendiri, yang 2 itu punya franchisee. Saya ditawarin, saya datang datang ke outlet yang punya dia. Memang outlet yang punya dia itu paling gede, paling rame. Terus saya lihat di atas kertas omsetnya yang luar biasa ya. Dia omsetnya sekitar 2 miliar setahun, 2 miliaran, 2, sekian lah setahun. Paling gede. Nah,
Cuman saya minta outlet yang lain mana ininya apa namanya laporan keuangannya. Bagi dong saya nggak bisa cuma lihat dari satu outlet doang. Ya akhirnya dikasih lihat juga dari tiga outlet yang lain ternyata omsetnya ya cukup sih. Cuman kalau digabungkan tiga outlet tadi tidak segede satu outlet punyanya dia. Ya akhirnya ya saya putuskan ya ini nggak menarik kalau investasi kayak gini sih ya. Artinya dia untuk mengembangkan eh, mitranya dia aja nggak bisa kok. Kalau saya ikut berarti kan nambah cabang. Ngelola tiga cabang punya mitra aja nggak bisa, apalagi ngelola empat cabang pasti kan akan lebih berat. Jadi saya putuskan untuk tidak ikut. Nah itu pengalaman saya, beberapa pengalaman saya ditawari beberapa kerjasama franchise ya. Kita lanjut lagi ke sini tadi. Nah ini saya ambil lagi contoh KFC. KFC rajanya ayam, siapa yang nggak tahu KFC ya, saya juga suka makan KFC. Nah di dunia, KFC itu dipegang oleh perusahaan yang namanya Yum Brands. Nah Yum Brands ini tahun 2017, kebetulan saya juga dapat datanya tahun 2017 ya. Asetnya adalah 4,17 bilion dolar atau 557,6 triliun rupiah kalau dikurskan secara rupiah. Nah, sedangkan di Indonesia, KFC ini dipegang lisensinya oleh Fast Food Indonesia, bukan sama Yum Brands. Jadi Yum Brands menjual lisensinya ke Fast Food Indonesia. Nah, di tahun 2017 kita bisa lihat di sini, saya juga dapatnya dari Google, asetnya Yum Brand ini adalah 2,7 triliun rupiah. Bukan 2.700 ya, tapi 2,7 triliun rupiah. Dan punya 628 gerai. Artinya investasi per gerai itu kurang lebih 4,4 miliar rupiah. Terus dari Google juga saya dapat bahwa utangnya itu adalah 1,4 triliun, ekuitasnya 1,2 triliun. Omset di tahun 2017 adalah 5,3 triliun. Dari omset tadi, ya HPP-nya itu 1,986 triliun. Itu HPP-nya. Nah, beban operasional yang ditanggung sama Fast Food Indonesia adalah 2,67 triliun alias 50% daripada omset. Dan itu sudah termasuk fee waralaba. Fee waralabanya 7% dari omset ya. Artinya 361 yang disetorkan pada Yum Brand. Dan ada beban-beban yang lainnya. Beban-beban yang lainnya itu adalah ya macam-macam lah ya. Nah, itu 480 miliar sehingga didapati labanya di tahun 2017 senilai 167 miliar alias 3% dari omset. Nah, untung bagi fast food Indonesia adalah 161 miliar dan untung bagi Yum adalah 361 miliar. Nah, pertanyaannya, ada nggak skenario lain yang bisa membuat Yum ini lebih untung lagi? Kalau di sini saya pakai dua cara ya, pakai dua cara. Cara yang pertama adalah ya nggak usah dijual lisensinya, dikelola sendiri. Jadi Yum mengelola sendiri KFC yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, asetnya Yum kan adalah 557 triliun dan asetnya fast food adalah 2,7 triliun. Artinya asetnya fast food ini cuma 0,49% dari totalnya asetnya Yum Brand. Sehingga kalau misalnya Yum Brand mau ngelola aset yang ada di Indonesia, aset KFC yang ada di Indonesia, total asetnya Yum Brand adalah 560 triliun rupiah. Dan karena dikelola sendiri, maka labanya masuk ke dia sendiri kan. Dan karena tidak ada biaya waralaba, maka Yum Brand akan mendapati profit 167 ditambah 361 miliar alias 528 miliar rupiah. Dan dividen yieldnya, pembagian dividennya adalah 2,5% dari 528 miliar ya. Jadi satu tahun itu Yum Brand hanya mengeluarkan dividen 13,2 miliar di tahun 2017. Sehingga laba bersih yang bisa diperoleh sama Yum Brand adalah 514 miliar. Kalau kita bandingkan dengan waralaba kalau misalnya dipegang sama Fast Food Indonesia yang masuk ke Yum Brand adalah 361 miliar. Sedangkan kalau misalnya dia buat sendiri di Indonesia, maka profit yang didapat dalam tahun 2017 adalah 514,8 miliar. Artinya 1,42%-nya, 4 kalinya, 1,42 kalinya dari dibandingkan jika dia melisensikan bisnisnya ke Fast Food Indonesia. Itu tadi cara pertama, teman-teman. Yang kedua adalah dengan mengakuisisi. Jadi kalau misalnya sekarang Yum Brand ini sudah menjual lisensinya ke Fast Food Indonesia dan sudah beroperasi sampai tahun 2017 misalnya gitu ya. Nah, misal Yum Brand itu mau akuisisi atau membeli Fast Food Indonesia, ya tentunya harus ditawarkan harga yang lebih menarik. Nilai Fast Food Indonesia ada 2,7 triliun,
Ya, misalkan Yambrand itu mau akuisisi Fast, maka ditawarkan harga misalnya 2 kali lipat. Maka Yambrand harus menyediakan dana kurang lebih 5,5 triliun lah. Sehingga asetnya Yambrand yang tadinya ada 557 triliun, itu dia hanya perlu menerbitkan 1% saham baru ya untuk mendapatkan angka 5,5 triliun rupiah. Jadi mengakuisisi. Dan sama seperti tadi bahwa Yambrand itu hanya membayar dividennya saja. Dividennya berapa? 2,5% dari laba. Labanya 528 miliar. Artinya keuntungan yang bisa ditahan sama Yambrand di tahun 2017 adalah 500 miliar, 500 berapa itu? 514,8 miliar. Perbandingannya juga 1,42 kali daripada di waralabakan. Nah, mungkin supaya nggak bosan bicara angka terus ya, teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu nggak dari sini? Nggak ada? Lanjut dulu, Coach. Ini nggak ada nih. Lanjut Lanjut aja, dulu ya. Coach. Lanjut. Iya, nanti takutnya saya kebanyakan ngomong angka tidur semua gitu loh. Biar sama-sama belajar. Iya, iya kalau sama-sama belajar, kalau sama-sama tidur. Menarik soalnya. Iya kan? Udah bicara MMA Ya. menarik itu. Itu tadi ada yang nggak jelas itu tentang Gimana? jangan ikut waralaba tapi ikuti omsetnya itu. Mohon di penjelasan. Gimana? Yang mana Pak? Yang kurang jelas? Yang di slide kedua apa pertama tadi? Mana nih? Bentar, saya balik lagi. Mana? Slide kedua ini nih. Ini. Bukan pada pendirian tapi pada omset. Iya itu. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara, ya tadi saya jelaskan ya mungkin supaya mengulang kembali. Jadi waralaba itu bukan pada pendiriannya. Jadi kalau kita bisnis waralaba gampang, tinggal beli franchise-nya aja, lisensi waralabanya. Cuman masalahnya adalah pada omsetnya. Jadi ketika bisnis ini kita beli, tapi masih belum menghasilkan omset, maka si investor tetap harus injek dana, Pak. Iya kan? Misalnya waralaba, kita beli waralabanya misalnya 250 juta. Itu sudah termasuk sewa tempat dan bla 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 ya. Terus ternyata di bulan pertama belum menghasilkan omset yang signifikan. Artinya omset sudah ada, tapi pengeluaran masih lebih berat daripada pemasukan. Ya, artinya apa? Investor tetap harus injek dana. Ini kafe. Sampai bisnisnya ini omsetnya tidak terlalu lebih besar daripada pengeluaran lah. Nah, kalau misalnya investor masih punya duit, alhamdulillah, syukur-syukur. Tapi kalau misalnya investornya duitnya sudah kadung kering gitu loh, dipakai untuk membeli lisensi franchise-nya, duitnya habis, maka ya seperti saya bilang tadi ya, otomatis ya bisnisnya nggak bisa beroperasi kan. Ketika bisnis nggak bisa beroperasi, ya maka bisnis ini otomatis ya harus gulung tikar. Kecuali dia bisa ngutang gitu loh, ngutang sama bapaknya, ngutang sama ibunya, ngutang sama bank. Ya pokoknya selama masih ada uang untuk diinjek, sehingga bisa ngomset dan omsetnya bisa menutupin pengeluaran, maka bisnisnya bisa aman. Itu Pak. Oke, lanjut Bro. Itu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi yang pengen diobrolin. Oke, kita lanjut dulu lah. Mana tadi ini udah fast food sudah. Nah ini. Yep. Kenapa sih bisnis waralaba itu gampang muncul terus gampang hilang? Nah, ini ada beberapa poin ya, Pak. Tapi ya saya highlight tadi ada 4 poin di sini. Biasanya foundernya itu tergesa-gesa ingin mendapatkan uang cepat. Ya, baru punya 1 outlet, rame langsung membuka waralaba. Ini sering banget ya. Atau misalnya kayak tadi cerita saya, baru punya 1 outlet, dia buka waralaba lagi, tiga cabang lagi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di atas kertas. Harusnya ROI-nya 3 tahun atau 2,5 tahun. Ini bisa meleset. Yang pertama. Yang kedua adalah bisnis dikelola sama franchisee yang tidak memiliki kemampuan bisnis. Seperti yang saya ceritakan juga tadi, punya teman ya, temannya pensiun dini, terus dapat uang pesangon yang cukup besar, dia nggak punya kemampuan, akhirnya dia beli waralaba. Ya. Tapi kalau misalnya franchisee-nya punya kemampuan bisnis, ya kenapa dia nggak buat sendiri gitu loh? Dia punya kemampuan bisnis, dia punya duit, dia punya waktu, idealnya dia buka sendiri. Terus yang ketiga adalah pemilihan produk atau lokasi yang kurang tepat. Nah, mungkin berapa tahun yang lalu pernah kita tahu ya ada bisnis tahu crispy gitu atau yang sejenis lah ya, itu kan diwaralabakan ada banyak.
Tapi sekarang kan udah nggak kelihatan lagi apa namanya wujudnya ya. Jual tahu crispy yang di but-but itu loh pinggir jalan. Dulu di Malang cukup banyak sih, nggak tahu ke tempat lain. Nah tapi sekarang udah nggak kelihatan lagi wujudnya entah kemana lah, kayak angin, kayak ninja. Artinya apa? Pemilihan produknya bagus, cuman mungkin tempo-tempo aja gitu loh. Cuman euforia. Dan lokasinya mungkin orang tepat. Yang keempat adalah founder itu cenderung lebih fokus mengelola outletnya sendiri daripada ngurusin outlet franchise-nya. Sama seperti yang saya ceritakan tadi di kasus saya. Saya ditawarkan sebuah franchise ya kuliner, eh, tapi ownernya lebih fokus di ngurusin di outletnya dia sendiri. Iya dong, dia kan pasti dapat lebih gede. Dia nggak usah bayar franchise fee, terus dia ngelola ya untungnya masuk 100% buat dia. Sedangkan kalau dia ngurusin punyanya outlet punya mitra, paling dia dapatnya sekitar 7 sampai 10,5% dari omset. Ya mending dia ngelola punya dia sendiri. Ya idealnya seperti itu sih. Kalau misalnya kenapa sih banyak orang yang eh, merugilah ketika ikut waralaba. Jadi kalau kita lihat di sini keuntungan waralaba di mata founder ya ada. Salah satunya adalah mudah untuk menghimpun dana dalam waktu cepat ya untuk membuka cabang baru. Yang kedua, nggak bakal rugi gitu loh, karena kerugian 100% ditanggung sama franchisee. Ya, founder dapat keuntungan terus dari royalty fee dan franchise fee. Jadi ya tadi itu keuntungan dari mata founder. Tapi kerugian dari mata investor ya kalau outletnya rugi ya maka investor rugi 100%. Ya ini kalau kita lihat dari mata investor. Nah, sekarang apakah ada solusi lain untuk scale up bisnis? Ya, bisa nggak kita bangun bisnis dengan laba ditahan? Jawabannya bisa-bisa aja. Nah, di sini saya kasih contoh, ya ada Sakinah Mart sama Alfamart. Teman-teman yang ada di Surabaya mungkin tahu Sakinah Mart ya. Sakinah Mart ini ada pertama kali yang saya tahu ya, itu di belakangnya ITS, kampus ITS di Keputih itu ada namanya Sakinah Mart, minimarket. Ya harganya cukup murah sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana itu menyediakan kebutuhan sehari-hari kayak odol, terus sikat gigi, kertas rim-riman, terus buku dan lain-lain ya. Pokoknya cukup lengkap Sakinah ini. Nah, Sakinah ini berdiri tahun 1991, sedangkan Alfamart ini adean lah ya, adiknya. Dia berdiri di tahun 1999. Nah, tapi kita lihat data di tahun 2004, Sakinah Mart ini outletnya hanya 20-an outlet saja. Sedangkan kalau kita lihat Alfamart, Alfamart ini sudah mencapai angka 19 ribuan outlet. Nah, perbedaannya Sakinah sama Alfamart adalah di mana? Sakinah dia secara organik menumbuhkan eh, bisnisnya dia untuk men-scale up bisnisnya. Artinya ada laba, labanya cukup, ya baru dia bangun outlet baru. Sedangkan Alfamart enggak. Alfamart dia mengkorporatkan bisnisnya. Artinya dia menerbitkan saham baru ya untuk menambah outletnya dia untuk scale up. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita bisa kok menerbitkan saham baru di perusahaan kita asal ada badan hukumnya ya. Paling nggak PT lah. Nah, menerbitkan saham baru itu beda sama menjual saham yang ada. Beda. Ya, jadi kita menerbitkan saham yang baru, bukan menjual saham yang ada. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini saya kasih contoh. Nah, ini mulai bahas masalah hitungan angka ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ngantuk ya mohon maaf, disela aja atau bisa minum kopi lah sambil nyemil-nyemil makanan. Nah, saya kasih contoh. Ada orang namanya A. A ini buka rumah makan WM Geprek lah ya, dengan modal 400 juta. Dari outlet ini, dari rumah makan ini, dia setiap tahun itu bisa menghasilkan profit 100 juta rupiah. Nah, walhasil di tahun keempat WM Geprek ini bisa membuka cabang kedua. Nah, sekarang WM Geprek punya 2 outlet nih ya. Berarti ada profit 200 juta per tahun. Di tahun ke-6, WM Geprek ini buka cabang ketiga. Dan di akhir tahun ke-6 ada laba 300 juta di tahun tersebut. Jalan ke tahun ke-7, di akhir tahun ke-7 ada laba tadi 600 juta. Di tahun ke-7 akhir, nah si A ini kan sudah punya 3 cabang nih ya. 3 cabang Pelan-pelan, WM bro. Geprek, terus dia juga punya Bentar. kas 600 juta. Pelan-pelan. Kenapa? Kecepetan, pelan-pelan. Ada yang minta pelan-pelan. Maksudnya Ngomongnya pelamban, speednya pelan. speed. Oke. Saya ulangi tuh gimana nih? Ulangin. Ya boleh. Ulangin. Jadi speed bicaranya diperlambat. Oke, saya ulangin ya. Ya kan Ya. nggak apa-apa. Karena ya makanya itu karena masalahnya masalah angka ini ya. Nah, contoh saya ulangi lagi. Ini ada orang namanya A. A ini buka rumah makan. Katakanlah rumah makannya namanya Warung Makan Geprek, disingkat WM Geprek ya. Modal awal yang dia butuhkan untuk buka satu warung ini 400 juta rupiah. Nah,
Dari satu warung ini, dia bisa menghasilkan profit 100 juta setahun. Nah, jalan nih 4 tahun ya. 4 tahun sudah jalan, UM Geprek ini memutuskan untuk membuka cabang kedua. Ya kan, 100 juta setahun, di tahun keempat dia punya 400 juta, dia buka cabang kedua. Nah, artinya dari 2 outlet tadi, UM Geprek ini bisa menghasilkan profit 200 juta per tahun. Ya. Di tahun ke-6, nah UM Geprek ini buka lagi cabang ketiga. Ini masih menggunakan laba ditahan ya. Masih menggunakan laba ditahan. Dia buka lagi cabang ketiga. Akhirnya di tahun ke-6 dia punya 3 outlet, dia bisa punya laba 300 juta di tahun tersebut. Next ya. Iya, paham. Oke, Ya. paham ya. Sekarang next. Nah, di tahun ke-7 akhirnya dia punya laba 600 juta. UM Geprek tadi ini. Dan di tahun ke-7 akhir, artinya apa? Si A, dia sudah punya 3 cabang, ya 3 cabang rumah makan, dan ada kas 600 juta rupiah. Artinya total asetnya dia berapa? Dari 1,2 miliar, kan punya 3 cabang ya, dan ada kas 600 juta. Artinya total aset dari UM Geprek ini adalah 1,8 M. Itu tahun ke-7 akhir. Nah, rencananya ini ya, si A ini punya rencana, di tahun ke-8 dia membuka 5 cabang baru. 5 cabang baru, satu cabang kan nilainya 400 juta, artinya dia membutuhkan nilai 2M. Nah, si A ini kan masih punya dana 600 juta ya. Laba ditahan ini kan 600 juta. Dari 600 juta ini masih bisa dibangun 1 cabang 400 juta dan masih ada sisa 200 juta. Artinya ketika dia punya 5 cabang baru, 1 cabang bisa dia provide sendiri. Dia butuh 4 cabang baru, butuh dana 1,6 miliar rupiah. Dari sini sudah Mengerti? paham ya? Kita next ya. Nah, datanglah si B. Ya, B datang ngomong sama si A, bro, saya mau invest nih di UM Geprek. Kamu kan bisnismu bagus. Saya mau invest nih. Saya punya dana 1,6 untuk buka 4 rumah makan. Nah, A sama B, kalau asetnya dikelompokkan, asetnya si A ini kan 1,6 M. Asetnya B juga datang, dia bawa uang 1,6 M. Sama. Ya, komposisinya 50-50. Tapi tentunya pembagian sahamnya tidak bisa 50-50. Kenapa? Karena selain uang, si A juga sudah punya pengalaman 8 tahun ya untuk membangun sistem dan jaringan distribusinya si UM Geprek ini. Jadi selama 8 tahun itu mungkin dia sudah pernah dimaki-maki sama yang punya tempat, mungkin bayar telat atau segala macam, juga mungkin pernah dipisui sama karyawan karena gajinya telat. Terus juga mungkin karena pernah dimaki-maki juga sama supplier, mungkin bayar ayamnya juga telat ya karena belum ada uangnya dan lain-lain. Artinya dia punya 8 tahun pengalaman dan dia sudah bisa menghasilkan profit dan bisnisnya stabil. Nah, tentu ini nggak bisa dinilai sama dengan orang yang datang ujuk-ujuk membawa uang. Jadi ada yang namanya intangible asset di sini. Nah, si A punya intangible asset. Nah, akhirnya negosiasi lah antara si A dan B. Ini negosiasi nih tergantung keridoan aja antara berdua aja. Artinya bisa 70-30. Nah, di sini saya ambil contoh, diperoleh kesepakatan si A itu, oke, saya 80% kepemilikan, si B buat 1,6, tapi kamu dapat 20% kepemilikan. A sama B ngumpul, dibuatlah PT. Ya, sebuah badan hukum, bisnis berbadan hukum PT WMG, WM Geprek. Diterbitkanlah 1.000 saham, 1 juta lembar saham awal. Nilainya 1,6 tambah 1,6, 3,2 miliar rupiah. Oke, next ya. Ya, paham. Paham ya? Nah, dari situ A punya 800.000 lembar saham. Si B punya 200.000 lembar saham. Nilainya total 3,2 M. Nah, dibagi 1 juta lembar, artinya nilai per lembarnya kan 3.200 rupiah. Ini nilai awal diterbitkannya saham. Nah, sekarang nih, karena si B sudah ikutan, maka PT WMG sekarang punya 8 cabang nih. 8 cabang, artinya setahun dia punya profit 800 juta rupiah. Ditambah kas, tadi ada kas kan sisanya 200 juta rupiah, artinya dia punya kas itu 1 miliar. Nah, dari 1 miliar kas, diputuskan di RUPS bahwa dividen yang dibagikan adalah 50%. Dan 50%-nya digunakan untuk laba ditahan. Artinya dibagikan dari 1 M itu 500 juta. A, komposisinya kan 80%. Dia dapat 400 juta rupiah, B dapat 100 juta rupiah. Nah, berikutnya WMG mau nambah 8 cabang lagi. 8 cabang dikali 400 juta, artinya dia butuh dana 5 miliar. Saya next ya.
Nah, untuk mendapatkan uang 5 miliar lagi, maka PT WMG menerbitkan lagi 200.000 lembar saham baru lagi. Tapi dijual dengan harga 5 miliar rupiah. Artinya sekarang per lembar saham itu dijual 25.000 rupiah. Nah, datang si C. C datang ngomong, bro saya juga mau ikutan dong. Bisnismu kayaknya bagus. Saya punya uang nih 5M. Saya ikutan taruh di bisnismu ya. Saya beli 200.000 lembar sahamnya. Nah, artinya di PT WMG ini sekarang total sahamnya bukan 1 juta lembar lagi. Tapi diterbitkan saham baru 200.000 lembar. Jadi total saham yang ada adalah 1,2 juta lembar. Kalau kita lihat nilai bukunya, ya nilai buku artinya nilai real yang ada di bisnis ini adalah 3,2 ditambah 5M yang baru. 8,2M. Tapi nilai pasarnya, karena sahamnya ada yang mau beli di angka 25.000 rupiah, maka semua saham dihargai 25.000 rupiah. Artinya nilai pasarnya adalah 25.000 rupiah dikali 1,2 juta lembar. Artinya nilai pasarnya adalah 30 miliar rupiah. Jadi nilai buku adalah nilai pasar. Nah, artinya sekarang WMG sudah memiliki 16 cabang. Dan 16 cabang ini punya profit sekitar 1,6 M. Dan sama dividen yang dibagikan adalah 50%, artinya 800 juta rupiah. Nah, dari 800 juta ini untung per lembar saham adalah 667 rupiah. Nah, sekarang ada 3 Boleh orang pemegang tanya saham nggak, kan? itu yang penentuan Boleh. harga sahamnya 25.000 itu dari mana ya? Apa hasil RUPS atau apa itu? Ya, gini. Intinya ada yang mau beli, Bu. Ada yang mau beli. Jadi kan kita kan butuhnya 5 miliar nih. Ya karena WMG ini kan butuh dana 5 miliar karena dia mau buat lagi 8 cabang kan. Nah, dia mau menerbitkan berapa lembar saham. Misalnya di RUPS, oke lah saya mau terbitkan 200.000 lembar. Nah, sebetulnya yang paling enak itu adalah ngelihat dari saham-saham perusahaan yang sejenis. Misalnya di bursa gitu ya, perusahaan rumah makan, ada rumah makan yang sudah masuk bursa, bisa dilihat nilai sahamnya berapa sih kurang lebih. Oh, sekian per lembar. Oke, saya juga kasih per lembar sekian. Itu gampangnya. Tapi di sini kan saya nggak sejelimet itu, Bu. Saya kasih gambaran secara umum dulu aja, biar gampang hitungannya. Gitu ya. Jadi misalnya dia butuhkan 5 miliar dan dia memutuskan untuk menerbitkan 200.000 lembar, artinya per lembar nilainya sekarang 25.000 rupiah. Paham. Ya, saya next dulu. Paham ya? Nah, sekarang ada 3 pemilik saham nih jadinya, 3 pemilik saham di perusahaan PT WMG. Komposisinya si A 800.000 lembar, si B 200.000 lembar, si C juga 200.000 lembar. Nah, profitnya adalah, kan tadi kita udah tahu nih, nilai per lembar saham adalah 667 nilainya. Maka, sebentar. Itu ada. Nah, artinya si A itu sekarang ada 667 dikali 800.000, dia memiliki profit 533 juta. Si B ya dia punya 200 lembar saham, 200 lembar saham, artinya profitnya 133 juta. Dan si C sama seperti B, dia punya profit 133 juta. Nah, sekarang nilai sahamnya kan 30 M. 800 juta dipakai buat dividen. Masih ada laba ditahan nih, 800 juta. Sekarang nilai sahamnya adalah 30 M ditambah 800 juta. Jadi total nilai sahamnya adalah 30,8 M. Ya. Nah, ketika sudah terjadi pembagian dividen dan laba ditahan, maka kita kalkulasi lagi nilai per lembar sahamnya. Nah, harga per lembar saham sekarang ada kenaikan lagi, bukan 25.000 lagi, tapi 30,8 M dibagi 1.200.000 lembar. Artinya yang tadinya harga sahamnya ada 25.000 rupiah, sekarang setelah RUPS harga sahamnya adalah 25.666 rupiah. Nah, seiring dengan waktu, ya misalnya si B nih, dia butuh duit 50 juta, ngawinin anaknya lah misalnya. Saya mau ngawinin anak saya, saya butuh uang 50 juta. Belum saatnya RUPS nih, belum saatnya bagi dividen, tapi dia butuh uang 50 juta. Nah, si B kan punya 200.000 lembar. Dia tuh bisa menjual sahamnya. Nilai sahamnya kan 25.666 rupiah. Dia bisa menjual sahamnya, misalnya seharga kalau kita kalkulasi itu 1.948 lembar sahamnya. Dia bisa jual kepada si A atau ke si C atau kepada pihak lainnya. Dia bisa jual untuk mendapatkan uang 50 juta. Dan dia masih bisa dapat dividen dari sisa lembar saham yang ada. Berarti kalau 200.000 lembar dikurangi 2.000 lembar, kan dia masih punya 198.000 lembar. Nah itu, dia masih bisa dapat dividen dari
situ. Nah, ini contoh ya, contoh solusi lain daripada apa namanya kita membentuk waralaba. Saya lebih sering menyarankan pada teman-teman untuk menggunakan sistem kayak gini sih, karena eh, kalau kita lihat pengusaha-pengusaha yang masuk Forbes, yang masuk ini semuanya masuk kayak gini. Kayak Alfamart itu kan masuk masuk Joko Susanto itu masuk orang terkaya 10 besar di Indonesia. Ya, kalau nggak salah kemarin saya lihat di nomor 9 dia. Ya, dengan Alfamartnya. Ya, dan dia mainnya kayak gini juga. Ya, dia menerbitkan saham baru terus gitu loh. Setiap dibutuhkan. Nah, ini contohnya tadi. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Udah sampai sini doang sih slide-nya. Slide terakhir ini penutup aja ya. Jadi prinsip investasi itu ada 4 hal, yaitu aman, 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 dan profit. Jadi yang penting aman dulu. Kalau sudah aman, yang penting aman lagi. Terus aman lagi. Baru kita bicara masalah profitnya. Nah itu teman-teman. Eh, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan tepat 1 jam ini. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk diskusi. Ya, Monggo. silakan rekan-rekan. Boleh langsung open mic atau kalau misalkan ada kendala di mic bisa melalui chat. Oke. Oke, sambil menunggu coach, ada yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Gimana Ketika bro? kita menerbitkan lembar saham baru, Hah? kalau tadi kan ilustrasinya kebutuhannya adalah untuk pengembangan usaha, begitu ya? Ah, Bicara modal pengembangan usaha. Sebenarnya boleh tidak ketika kita menerbitkan saham baru itu, tapi kebutuhannya adalah untuk membayar hutang. Nah, ini kalau dari perspektifnya dirimu bagaimana kira-kira? boleh, boleh aja. Yang penting dia sudah bisa menghasilkan profit dari utang itu. Contoh kayak gini ya. Kan kita menerbitkan saham baru kan setiap RUPS. Ya kan? Setiap RUPS kita menerbitkan saham baru. Sedangkan di perjalanan waktu kan banyak dinamikanya di lapangan. Ya siapa tahu dia membutuhkan hutang dulu nih untuk beli barang. Misalnya kayak tadi UM Geprek misalnya untuk beli ayam gitu ya, kebutuhan ayamnya banyak sehingga dia harus hutang dulu dari supplier nih, atau dari investor, atau dari bank. Nah, kalau dia ngutang, nggak apa-apa dia utang dulu, tapi harus ada titik nadirnya sampai berapa utang itu yang masih aman, yang masih bisa dibayarkan sama dia. Nah, jadi nggak apa-apa ngutang dulu. Misalnya ngutang butuh berapa? 200 juta dia ngutang. Nggak apa-apa. Nanti utang ini ditutup dari mana RUPS, ketika RUPS misalnya utangnya 200 juta. Oke, saat kita terbitkan saham baru senilai 200 juta untuk nutupin utang. Nggak apa-apa. Jadi karena utang itu utang baik, bukan utang buruk untuk konsumtif, tapi untuk membangun bisnis. Oke. Ada gambaran ya? Soalnya kalau nggak tulis-tulis agak sulit sih. Kita kan Iya, iya, pakai iya. auditori jadinya menggambarkannya. Ya. Tapi kalau penerbitan itu berdasarkan untuk penyelesaian hutang, itu apakah bukan sebuah sinyalemen kalau perusahaan itu tidak pada kondisi yang baik? Oh bukan, gini. Makanya kan banyak dinamikanya. Kita lihat utang ini utang baik atau untuk utang konsumtif. Contoh misalnya dia butuh peralatan baru, ya peralatan baru di tengah jalan nih dia sudah RUPS sudah dibagikan eh, laba ditahannya dan dividennya. Terus dia butuh untuk belanja banyak hal, misalnya untuk belanja bahan baku atau penambahan mesin untuk menambahkan penjualannya. Tapi dia meminta dana dari apa namanya penerbitan saham baru belum bisa karena belum saatnya RUPS. Jadi dia ngutang dulu. Nah gitu loh. Jadi ngutang tapi bukan untuk konsumtif, tapi untuk pertumbuhan bisnis. Baru nanti di akhir tahun utangnya berapa nih? Oke kita tutup sama ada kebutuhan belanja lagi nggak untuk tahun ke depan? Kalau ada, misalnya tadi utangnya 200 juta, kebutuhan belanjanya 400 juta, maka dia terbitkan saham baru senilai 600 juta. Baik. Gitu. Berarti memang posisi hutang itu bukan karena perusahaan dalam kondisi defisit, tetapi ini adalah sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan bisnis supaya bisa mendapatkan omset lebih banyak, begitu ya? Iya Prinsipnya betul, begitu ya? karena kan sebetulnya dia happy problem. Hmm. Ordernya ada, Ya, uangnya ya, ya. belum kan gitu. Ya, Gitu oke. bro. Baik. Rekan-rekan sekalian, silakan jika ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Iqbal tadi, ya, saya sudah mengawali dengan sedikit pertanyaan begitu.
Jadi silakan bisa open mic atau melalui chat. Secara umum sebetulnya waralaba juga bukan sebuah sistem yang jelek, tetapi memang ada beberapa kelemahan di dalamnya. Dan melalui presentasi ini Coach Iqbal mencoba menawarkan sebuah skema baru begitu ya. Bukan baru sih sebetulnya, sebuah skema yang mungkin bisa membuat upaya-upaya scale up itu menjadi lebih cepat terakselerasi gitu ya bagi pemilik bisnis. Ini sebetulnya kalau aku lihat materi ini bisa untuk dua sisi ya. Bisa untuk pelaku bisnis yang ingin scale up ataupun untuk teman-teman yang sudah mulai masuk ke ranah bisnis investasi begitu ya. Bagaimana menilai sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan ada tawaran investasi, mungkin harus dilihat begitu ya posisi perusahaan itu sendiri. Walaupun mungkin menawarkan investasi itu, mungkin kan ada ya di proposal investasinya adalah untuk melunasi hutang atau menyelesaikan hutang. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Iqbal, hutang itu kan ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Selama memang bisa dinilai dari audit gitu ya, bahwa perusahaan itu sehat dan hutang ini adalah hutang positif gitu ya, untuk mengembangkan bisnis, saya pikir itu berarti masih layak dan sehat untuk kita menaruh investasi di perusahaan tersebut. Ya, silakan teman-teman. Menurut Bu Jala tadi menarik ini gitu. Ya, silakan Bu, kalau mau diulik lebih dalam. Mungkin saya Mas Siap dengan siapa Wah, ini? silakan. dengan Pak Agus. Siap Pak Agus, monggo silakan. Mas Iqbal, selamat malam. Malam. Ini Pak Agus yang pernah ketemu ya? Iya, yang di Labore. Labore ya kita ya. Oke. Ya, Gimana Pak? Ada yang ingin tanyakan? itu tadi menarik itu yang tadi ketika Mas Iqbal ditawari outlet gitu ya, menambah outlet, kemudian ditukar dengan outlet yang rame. Nah, ternyata ngambil di sahamnya. Nah, itu pertimbangan pertama mengapa itu. Kemudian kan kalau di saham keseluruhan itu kan ya itu tadi ada kemungkinan ada termasuk utang dan lain-lain gitu kan. Termasuk mungkin ya harus kita intervensi semua ya, artinya aset-asetnya dan lain-lain kita, atau kalau ini mungkin fundamentalnya itu harus kita korek semua kan begitu, boleh nggak gitu kan? Betul Pak, betul. Jadi kalau Gimana? kita mau lihat sebuah perusahaan, pasti ada laporan keuangan kan. Nah, laporan keuangan ini kan bisa diaudit internal sama eksternal. Nah, kalau kita mau cari, ya kita mungkin bisa, kalau kita punya kemampuan membedah suatu laporan keuangan, kita mungkin bisa lihat ada di mana yang nggak wajar. Tapi kalau misalnya kita mau, ya kita nggak punya kemampuan, ya kita mungkin bisa sewa auditor untuk mengaudit eksternal laporan keuangannya gimana. Jadi pasti di perusahaan-perusahaan ada utang itu wajar gitu, wajar. Tapi yang penting utang ini bisa dibayar apa enggak gitu kan, utang jahat atau utang yang malah menjerat perusahaan ini gitu loh. Contoh, saya juga baru beberapa waktu yang lalu itu saya ditawarin untuk membeli sebuah klinik. Klinik ini bukan klinik kecil ya, vaskes kelas C lah ya, mungkin apa kayak setara rumah sakit ibu dan anak di Kalimantan, aset Pak. Jadi saya dikasih laporan keuangannya. Dari laporan keuangan saya bisa lihat gitu loh bahwa oh ini dari sini mana yang harus bisa dipangkas. Oh ternyata ini masuknya ke sini. Jadi kita bisa baca laporan keuangannya. Kalau kita nggak bisa baca laporan keuangan, bisa kita audit. Kita bisa minta tolong auditor. Ini sehat nggak laporan keuangannya. Tapi secara garis besar laporan keuangan itu dari laporan keuangan itu sudah kita bisa baca lah perusahaan ini sebetulnya sehat apa enggak untuk kita injek. Yang paling gampang gini Pak, kalau kita injek itu untuk apa? Untuk apa? Untuk yang paling bagus adalah untuk menambahkan omset. Jadi ada namanya revenue profit driver. Kalau revenue profit driver ini kita tambah modal, berarti kayak nilai kali Pak. Kita nambah modal berarti nambah profit. Kalau kita nambah modal, nambah laba.
atau kita nambah modal, nambah hutang. Itu terus-terusan itu loh. Jadi hanya nilai kali. Kalau perusahaan ini belum stabil, belum bisa mendapatkan cash, maka ya kita nambah modal, maka cashnya nggak nambah. Saya juga pernah ditawarin sebuah perusahaan, dia secara laporan keuangan profitnya ada, tapi cashnya nggak ada. Jadi profit ada, di pembukuan ada, tapi cashnya nggak ada. Tahu nggak cashnya kemana? Cashnya jadi bahan baku atau pembayaran yang mundur. Jadi profit ya. Perusahaannya profit, tapi jadi bahan baku. Atau ada juga jadi profit, tapi bayarnya mundur, mesti 3 bulan lagi. Nah ini kita bisa nilai, ini mengganggu nggak cash flow perusahaan? Aman nggak untuk mundur 3 bulan pembayaran? Nah itu kita bisa lihat dari laporan keuangan. Itu Pak Agus. Itu cukup bisa menjawab apa enggak? Gimana Pak Agus? Jadi Pak Agus ini di jalan kayak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, Sip, mendengarkan obrolan kita kan sebagai ini obat ngantuk. Iya. Ya mudah-mudahan Oke, nggak tambah ngantuk lanjut. ya. Lanjut. Nggak ngantuk. Ya, mudah-mudahan segera ketemu kembali Pak Agus. Ya, hati-hati di jalan. Baik. Silakan dari rekan-rekan yang lain jika ada pertanyaan. Ya, monggo. Soalnya kita bicara tentang angka ini. Halo, Ya, Halo. dengan siapa? Endras, Mas Iqbal. Oke. Oh, Pak Entras. Silakan. Iya, Bapak. Pak. Menarik, sampaikan Mas Iqbal tadi menarik. Tetapi menjadi kuncinya itu adalah usaha yang dijalankan itu profitable apa enggak kan gitu. Itu yang Betul, Pak. intinya. Betul, Sebenarnya. betul. Kalau saya lihat tadi, memang temanya menarik sih, dibikin menarik. Yang pinter promosinya ini. Jadi judul menarik. Tinggal diundang aja sebenarnya kalau menurut saya. Intinya itu tadi bahwa perusahaan itu profitable apa enggak. Lalu yang kedua, dari kacamata mana? Mungkin Mas Iqbal itu dari investor, jadi kacamatanya, cara pandangnya dari angle itu. Tetapi kalau menurut saya tergantung apa kemitraan, mau apa itu yang join Apa, Pak? istilahnya apa ya? Join gitu lah. Join apa, Pak? Satu PT tadi, buat PT atau gimana? Ya, korporat tadi. Nah, bukan. Dia punya usaha untuk ngembangin, dia narik beberapa orang, kumpulin duit, lalu buat usaha baru. Itu saya lupa istilahnya apa itu. oh ini apa namanya? Apa ya namanya ya? Pokoknya ngumpulin dana lah. Ya, seperti Ya gitu ya. ya, Crowdfunding. Kalau menurut saya sih sejauh usahanya itu profitable, via investor pasti oke. Dari pihak pengusahanya pasti oke. Karena apa? Nah, Kepentingan kan kalau misalnya dululah kita mau invest di Indomaret itu setengah Nah. mati kan. Kita mesti antri dulu, Pak. Antri dulu karena jadwal mereka sudah cukup padat. Karena memang profitnya cukup menggiurkan saat 10 tahun, 5 tahun itu gila-gilaan. Nah, tapi lama-lama kan menurun juga. Nah, ya. Itu juga menjadi pertimbangan, artinya mau pengembangan, mau scale up cara apa, itu tergantung kepentingan dari pengusaha dengan kepentingan dari investor, tergantung dealnya bagaimana. Ya. Karena usaha jalan, benar-benar jalan profitable, tapi dia tidak modal untuk buka. Oh ya, gini Pak, oke Pak Agus.
Terima kasih Pak atas Pak tanggapannya. Entras. Oh ya Pak Entras, sorry. Soalnya kan biasanya barengan Pak Entras sama Pak Agus. Iya. Jadi keinget satu nempel yang satunya. Jadi gini Pak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, tadi kalau saya bicara, ya pertama makanya saya tampilkan itu Forbes yang pertama. Coba sekarang saya tanya, ada nggak perusahaan yang di Indonesia, terutama Indonesia lah, yang masuk 200 besar dari waralaba? Nggak ada Pak. Nggak ada. Atau yang gede lah waralaba di Indonesia di mana? Perusahaan yang gede dari waralaba. Kalau Anda tadi bilang Indomart tuh sekarang banyak itu dari sahamnya dia, Pak. Alfamart juga sama. Dari sahamnya dia. Yang waralaba malah cuma sedikit. Sedikit sekali. Ya karena kenapa? Tadi dia seperti tadi contohnya Yum Brand tadi saya kasih contoh. Kalau misalnya dia kelola sendiri, untungnya masuk dari dia lebih besar. Dan dia hanya cuma menerbitkan saham sedikit saja gitu loh. Menerbitkan saham baru berapa persen dari saham yang ada. Ya, jadi tadi kenapa makanya saya ambil contoh waralaba juga sebetulnya opsi. Ya, cuman masalahnya di 200 perusahaan terbesar di dunia ya, itu tidak ada yang berbasis waralaba. Satu, di Indonesia juga tidak ada waralaba yang betul-betul besar. Kalau kita mau jujur, kita lihat ada nggak waralaba di Indonesia yang besar? Yang punya Indonesia ya, nggak ada. Paling juga kalau misalnya ada, franchise-nya punya luar. Misalnya contoh punya Pizza Hut, KFC, McD, dan lain-lain. Ya. Kenapa? Tantangannya bagi investor adalah, iya, kalau misalnya outlet yang dia pakai itu outlet yang pas lagi untung. Tapi kalau pas dia yang lagi apes, kayak tadi misalnya McD dia nutup 400 outlet dalam tahun 2023. Ya. Ya kalau misalnya punya kita ada franchise nih di McD. Iya kalau kita nggak tutup. Tapi kalau kita termasuk outlet yang tutup, itu kiamat Pak bagi kita, bagi investor. Makanya saya bilang keuntungan waralaba dari mata founder itu nggak bakal rugi, karena kerugian 100% ditanggung sama franchisee. Ya saya melihat dari dua belah pihak, dari mata pengusaha dan saya dari mata investor. Kalau misalnya saya jadi pengusaha pun saya untuk menawarkan kepada investor bisnis waralaba, nanti dulu deh. Jadi kalau saya, tapi kalau teman-teman monggo, nggak ada yang salah gitu loh. Sama berhasil pokoknya benar. Kan Pak Entras kan tahu prinsip kita ya. Prinsip kita kan selama berhasil maka benar. Mungkin ini enggak, Mas Iqbal ya. Kalau Gimana, Pak? misalnya waralaba ya, franchisee itu memang dari segi risiko dia risknya ya yang rugi dia gitu loh. Walaupun franchisornya pasti juga rugi lah, pasti rugi karena rugi nama brand itu juga kalau tutup mempengaruhi juga gitu. Tetapi juga kita punya balancingnya, keuntungannya kan lebih gede daripada seperti yang ditawarkan sama Mas Iqbal tadi, keuntungan bagi investor gitu. Loh, sekarang gini Pak, coba ya, itu betul dari segi keuntungan ya. Kalau misalnya kita tadi bicara secara korporat, itu keuntungan bagi investor itu ada dua. Yang pertama dari dividen. Ya, dividen itu tergantung. Kalau di luar negeri, tadi saya kasih contoh, itu biasanya dividennya biasanya 2,5%. Kalau malah ada yang 1,8% setahun loh Pak. Tapi capital gain-nya naik. Nah, dia punya capital gain. Capital gain-nya artinya apa? Nilai sahamnya naik. Jadi kalau tadi misalnya si B, tadi ada si B ya, dia beli saham di harga berapa? Satu lembar sahamnya 3.200. Tapi begitu ada si C masuk, sahamnya jadi naik jadi 25.000 per lembar. Ya, jadi dia ada dua keuntungan. Dan saya tadi kasih contoh tengah-tengah. Kalau di luar negeri mungkin dia budaya investasi sudah terbuka, maka dia hanya kasih yield, dividen yield itu hanya 2,5%, 1,8% dari laba. Tapi di Indonesia belum bisa seperti itu, ya makanya saya kasih contoh tadi 50% dividen yield-nya. 50%. Yang 50% lagi untuk laba ditahan. Laba ditahan buat apa? Buat meningkatkan angka nilai sahamnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya tadi pakai cara korporat tadi, itu ada dua keuntungannya bagi investor. Dia dapat bagi hasil setiap tahun, atau nggak mesti setiap tahun lah, tergantung kesepakatan berkala, bisa 1 bulanan, bisa 3 bulanan, bisa semesteran, bisa tahunan, dan dia juga tetap mendapatkan capital gain. Itu keuntungannya Pak. Jadi tapi tetap waralaba juga bisa untung, makanya apes-apesan. Kalau misalnya pas dia dapat outlet yang tutup, ya tutup, itu kiamat bagi dia. Tapi kalau selama enggak,
ya bagus juga, nggak salah sih. Kalau misalnya ini asumsinya sama-sama jalan Mas ya, artinya sama-sama profitable. Hah? Kalau dia franchisee kan keuntungan penuh pada dipegang oleh franchisee kan sebenarnya. Betul, Kalau tentunya kalau asumsinya sama-sama jalan berarti kan lebih menguntungkan, profit yang didapatkan lebih gede dia sebagai franchisee sebenarnya. betul Pak, Kalau itu betul. Tapi makanya saya bilang tadi bahwa prinsip investasi itu kan ada 4. Ya, yang pertama aman, aman, baru profit. Nah, itu Pak. Jadi kalau misalnya ada pilihan sama-sama profitable, yang satu bentuknya capital gain dan dividen, mungkin dividennya lebih kecil, ya. Yang satu lagi, ya kalau misalnya dia franchisee-nya pas lagi apes, dia tutup, ya maka kerugian 100%. Itu pilihan. Kalau misalnya orangnya tetap mau ngambil, saya mau ngambil franchise saja, ya up to you gitu. Nggak salah juga, yang punya duit kan dia gitu loh. Bebas-bebas aja kita gitu. Ya, bagaimana? Mohon maaf Pak Endras agak putus-putus suaranya. Iya Pak, putus-putus Pak. ya high profit pasti juga high crash seperti itu. Kalau tadi dia ngambil Ya. opsi, ambil franchise, Nah. ya Nah, lebih gede. Tapi risikonya kalau tutup tadi juga. Kalau kita ikut seperti tawaran dari Gus Ipal tadi, ya, hah? ya juga ada risiko tutup juga kan. Pasti juga ada kan risiko itu. Cuman risikonya lebih kecil. Karena apa? Kerugian ditanggung bersama semuanya perusahaan. Betul. Nah, betul Pak. Nah, ini menarik ya, Pak Entras ngomong ya bahwa high risk, high profit. Ini menarik. Nah, kalau kami Pak di Lojinawi, ya itu kami tidak sepakat dengan moto itu, gitu ya. Kurang sepakat lah, bukan tidak sepakat, tapi kurang sepakat. Karena resiko itu bisa dimitigasi, ya tergantung keahlian kita dan keilmuan kita dan jam terbang kita. Jadi harusnya kita ngambil yang mana itu adalah high profit, low risk. Itu bisa Pak. Makanya resiko itu bisa dimitigasi dengan apa? Dengan jam terbang, dengan ilmu pengetahuan, ya itu bisa dimitigasi risikonya. Kalau misalnya kita anggapan bahwa low risk, high risk, high profit itu sama dengan kita memberikan bisnis itu kepada anak SMP misalnya. Ada anak baru lulus SD, masuk SMP, kita kasih modal 1 miliar, nah itu high risk, high profit. Itu ilustrasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya high profit, low risk, nah ini yang harus kita cari. Ada nggak bisnis kayak gini? Banyak Pak. Kalau kita mau cari dan kita ada pengetahuannya di situ. Banyak. Saya banyak kok dapat apa namanya penawaran-penawaran bisnis yang sangat menarik dengan bagi hasil yang sangat menarik. Mas Hasa juga tahu. Kita kan berapa kali invest di project-project yang cukup menguntungkan ya Bro ya. Ya. Ya kan? Ya itu banyak dan itu profitnya bisa kita bilang hampir kecil lah ya, paling di bawah 5%. Jadi banyak peluang-peluang seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, ya. Ya. Gimana Pak Endras? Gimana? Cukup Mas, cukup. Baik. Cukup. Pak Agus, Pak Jadi, Endras, semoga kita bisa ketemu kopi darat lah kita sama Pak Agus sama Pak Entras. Kapan waktu kan kita ngobrol kurang lama Pak. Diskusinya seru ini. Ngobrol Pak Entras sama Pak Agus. Siap. Oke. Sedikit Monggo. teman-teman. Monggo pinara di Soto Kudus di Balai Harjosari. Siap, Kalau siap Bapak. Mas Endras di Waru di Sidoarjo. Di Waru Sidoarjo, betul. Ah. Ya. Jadi rekan-rekan, Pak Entras dan Pak Agus ini juga pernah mengikuti workshop atau kelas kami yang 1 hari. Judulnya Brandisios, dan kelas ini nanti akan kita laksanakan lagi di tanggal 30, rencananya di tanggal 30 Juni, hari Minggu. Jadi kalau nanti rekan-rekan ingin lebih paham, ini lebih khusus sih sebetulnya, bagaimana kita membangun bisnis kuliner yang fokusnya ada restoran, dari sisi bisnis dan brandingnya, begitu ya. Dari sisi bisnis dan brandingnya, Pak Agus dan Pak Entras ini salah 2 dari beberapa rekan-rekan yang sempat join dan hadir di sesi tersebut, begitu.
Nanti Pak Agus sama Pak Ender waktu kita Brandlicious 2 mudah-mudahan bisa berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, Pak. Begitu ya. Nah, nanti ke depannya. Kita akan laksanakan tanggal 30. Bagi yang teman-teman yang berminat nanti bisa menghubungi admin Mbak Bella dengan nomor sama yang kemarin dihubungi rekan-rekan untuk mengikuti seminar ini. Dan ke depan kita juga ada satu rencana rekan-rekan di mana kita akan bikin satu kelas, bukan satu kelas ya, satu Ya apa satu kelas lah, namanya? Bro. Satu kelas ya, Ya satu program kelas lah lah. ya, program lah, Satu gitu. program, satu program. Satu program inkubasi yang akan dilaksanakan selama 6 bulan, di mana di situ nanti akan ada setiap bulannya 2 kali pertemuan yang kita sudah tata secara sistematif dengan target setelah 6 bulan selesai, teman-teman baik itu bisnis yang baru mulai atau bisnis yang sudah berjalan bisa berjalan dengan lebih settle begitu ya, tertata dengan baik. Dan ada yang menarik untuk peserta program itu nanti di akhir program untuk 3 bisnis terbaiknya kita akan berikan akses permodalan begitu ya, akses permodalan dan layanan untuk full branding begitu. Silakan Pak Agus nih, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, sampai ketemu kembali. Jadi kita ada 2 program nextnya, rekan-rekan. Ada kelas Brandlicious yang akan kita lakukan selama 1 hari, gitu ya, mulai pagi sampai sore, dan itu akan kita laksanakan di tanggal 30 Juni. Sedangkan untuk program inkubasi itu akan kita laksanakan starting first meetingnya adalah di tanggal 7 Juli 2024. 6 bulan ke depan, itu sampai dengan bulan Desember. Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Mbak Bella nanti ya, sebagai admin kami, baik melalui grup ataupun melalui nomor WA yang di-share. Silakan Mbak Bella share nomor WA-nya, begitu ya, Ya. di kolom chat. Jadi menariknya di kelas inkubasi ini adalah kalau misalnya kita ikut kelas-kelas workshop dan lain-lain itu kan parsial dia ya, gitu kan Bro ya? Ya. Nah parsial. Kalau ini kita punya kurikulum, jadi selama 6 bulan itu kita betul-betul satu pertemuan itu kurang lebih ya sekitar 1 hari 4 jam lah, 4 jam pertemuan itu optimal. Diisi dari segi bisnis dan branding. Diharapkan teman-teman bisnisnya jadi lebih kuat lagi dan lebih paham tentang branding dan bisa mengaplikasikan gitu ya tentang brandnya atau kemampuan brandnya di bisnisnya masing-masing. Secara Dibantu lebih mengaplikasikan juga, komprehensif. Bro. Ya, kita bantu juga, kita bantu. Dan kita bisa ngobrol lebih banyak jadinya, punya waktu diskusi lebih dalam lagi. Jadi bukan sekedar lebih luas, tapi juga lebih dalam. Nanti bisa ngobrol kita tentang bisnis, tentang keuangan, tentang pemasaran, dan lain-lain. Ada kurikulumnya kok. Betul. Jadi tidak hanya sekedar penyampaian materi, tapi benar-benar one on one kami akan mendampingi bisnis rekan-rekan untuk selama 6 bulan dibuat dengan sistem yang lebih settle dan bisa berkembang dan terakselerasi lebih baik. Dan itu tadi untuk 3 bisnis terbaiknya kita akan sediakan akses permodalan dan layanan full branding free dari kami. Ya, jadi nanti kita ada forum meet the investor juga. Ya. Bagi bisnis yang bagus, mungkin investor ada yang berkenan untuk bekerja sama di bisnis Kita tersebut. ada pitch day-nya, pitching day. Oke, ada lagi mungkin kembali yang ke ditanyakan? Sesi kelas malam ini, silakan jika ada yang ditanyakan atau masih pusing semua kena angka. Saya dan Coach Iqbal sempat agak ragu kemarin sebetulnya ketika ingin mengangkat topik ini begitu ya Bro, untuk sebuah kegiatan seminar, karena ya pembicaraan kami sehari-hari kalau sudah masuk ke urusan seperti ini tuh pakai whiteboard atau pakai smart TV, pakai coret-coret, urusannya ngitung angka gitu ya. Nah, kemudian memang tapi kami tetap terchallenge bagaimana kita bisa mengangkat ini menjadi sebuah diskusi yang
menarik begitu ya ke depannya. Ah, Oke, kalau belum ada dari aku, Bro. Jadi gimana bro? ini tadi kan kita bicara seperti kata Pak Agus dan Pak Entras tadi bahwa memang kita bicara pada posisi bisnis yang baik begitu ya, bisnis dalam Ah, kondisi yang sehat begitu. Nah, kalau kemudian mungkin ini agak meluas dari bahasan kita malam ini ya. Kita ditawarkan bisnis yang sedang dalam keadaan, ini kan kita sering ya sebagai konsultan bisnis dan ah, branding itu, bisnis yang datang ke kita itu kan justru bukan bisnis yang dalam kondisi sehat ya, ah, tapi dalam kondisi yang mungkin tidak pada posisi terbaiknya begitu kita bilang. Nah, ah. kalau dalam hal seperti itu apa yang harus diperhatikan? Ini akhirnya kita bisa memutuskan, oke, ini bisnis kita ambil, kita take over gampangannya gitu ya, atau Ah. kita tolak begitu. Ya gini, makanya saya bilang tadi ada beberapa ya. Aku bilang ada beberapa untuk bekerja sama dengan bisnis. Yang pertama adalah kita masukkan sebagian modal atau penanaman modal di bisnis tersebut, atau dengan mengakuisisi. Kalau kita take over, berarti asumsinya kita adalah kita mengambil saham lebih besar daripada saham foundernya atau saham sebelumnya. Jadi kita mayoritas. Nah, kelemahan dari situ adalah kita harus paham bisnis tersebut linear nggak dengan bisnis yang kita miliki. Contoh, misalnya kita adalah bisnis transportasi alat berat gitu ya. Kita transport kayak truk gitu ya. Misalnya truk. Nah, terus ada toko bangunan lagi bermasalah. Nah, alat berat dan apa namanya kayak truk ngangkut pasir dan toko bangunan ini kan mesti ada sangkut pautnya dikit ya. Nah, kalau misalnya bisnis toko bangunan yang mau kita akuisisi mesti nyambung. Ya, masih ada bau-bau proyeknya lah. Tapi kalau misal perusahaan alat berat, misal mengakuisisi rumah makan, nah ini kan agak susah. Pertama, nggak punya ilmunya sama sekali gitu loh. Tadi kalau Ya. kita bicara masalah proyek, oke lah alat beratnya paham. Tapi kalau misalnya kita ngomong rumah makan, nah ini kan tidak ada ilmunya sama sekali. Makanya untuk eh, bisnis-bisnis yang kita tidak kuasai, tapi bisnis yang bagus dan potensial, misalnya gitu ya, lebih baik aku sarankan sih kita penanaman modal aja. Penanaman modal nggak usah mayoritas, mungkin 10%, 20%, 30% gitu cukup gitu. Jadi kita full jadi investor. Nah, itu kalau misalnya perusahaannya bagus. Nah, kalau perusahaannya nggak bagus, ini kita mau lihat apa dulu nih? Misalnya mau kita perbaiki, kita dampingi, atau kita sebagai investor. Kalau sebagai investor ya nggak usah kita ngapain kita investasi perusahaan yang nggak bagus kan? Tapi kalau kita perbaiki, kita lihat dulu masalahnya di mana. Nah, kebanyakan dari perusahaan yang nggak bagus ini yang banyak kita temui di lapangan kan, itu masalahnya bukan pada bisnisnya, tapi pada ownernya biasanya. Oke. Ya nggak? Ya nggak? Siap. Kayak ada salah satu contoh mitra kita yang ada di Malang itu yang lucu temenmu itu. Ya, siapa? Ya udah, off the record. Hah? Itu ownernya yang bermasalah kan. Bukan bisnisnya kan sangat sangat bagus dan potensial banget itu. Ya. Tapi karena ownernya bermasalah kan, makanya ya bisnisnya bermasalah. Nah kalau kita mau investasi juga kita nggak bisa cuma lihat dari pembukanya doang, tapi juga mungkin kita harus tahu karakter operatornya bagaimana. Baik. Oke, siap. Itu mungkin bisa jadi bekal buat teman-teman yang saat ini mungkin ada peluang begitu ya. Tapi sekali lagi memang harus dilihat peluangnya sejauh mana. Jadi kita punya kemampuan untuk audit dan kemudian juga yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan untuk mitigasi begitu ya ketika hal-hal yang menjadi resiko itu terjadi. Ya, rekan-rekan sepertinya memang sudah cukup begitu ya sesi kita hari ini karena memang agak berat begitu terkait dengan angka dan angka, tetapi ini pembahasan yang cukup menarik. Sekali lagi ketika kita berusaha untuk men-scale up bisnis kita, sebenarnya kita dihadapkan pada banyak pilihan begitu ya. Pada banyak pilihan. Selama bisnis kita dalam kondisi sehat, pilihan-pilihan tersebut bisa kita akselerasi, bisa kita pilih yang manapun. Mau franchise pun tidak masalah, mau waralaba juga tidak masalah, menerbitkan saham sendiri juga bisa, ataupun pola-pola yang lainnya begitu. Nah, ini adalah sebuah tawaran yang mungkin kita sharing, kita diskusikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Nah,
Rekan-rekan, jangan lupa setiap hari Jumat kita akan selalu adakan Zoominar, begitu ya. Kita akan selalu adakan Zoominar dengan beragam tema, begitu. Sedikit spoiler saja, mungkin tema kita untuk minggu depan, kita akan ngomongin satu hal yang bisa dikatakan harus dipahami oleh pelaku bisnis. Sedikit spoiler, kita akan bahas Nah, tentang pajak, begitu ya. waduh, angka lagi nih ya, Iya, angka mantap. lagi nih. Ya, tapi itu Bisa, penting gitu. bro. Ini, Ya, ini sebelum ini kita foto dulu dong. iya. Sambil Jadi kita ngobrol. ini Foto dulu. belum aku Oh, tutup. Jadi sebetulnya kita foto iya. itu di awal ya, pas banyak gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi rekan-rekan sebelum kita akhiri, kita masuk ke sesi paling penting di setiap pertemuan kita. Yuk kita foto bareng. Silakan kalau berkenan untuk membuka kameranya, begitu ya. Bentar, oke. Yuk, wah, tinggal sedikit yang bertahan. It's okay. Oke. Ya, Mbak Fani bisa bantu kami? Oke, siap semuanya? Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah bertahan sampai akhir sesi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Semoga apa yang disampaikan diskusi kita hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai ketemu di Brand Energizing Zoominar 7. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Ya, Terima sama-sama, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih.